Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan badarmologi harian. Seperti ini, hari Jumat, hari yang kurang oke ya. Jumat 30 Juli 2021, menutup candle bulanan juga. Hari take profit sedunia dan IHSG turun 0,83%. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG yang kurang oke, tapi masih oke. Gimana tuh? Dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat teman-teman yang ingin memberikan tip donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Itu nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga kirim pesan pribadi untuk cuan-cuan saham. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal klik-klik aja, tapi itu benar-benar berarti. Serius, jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggu konten spesial. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan sampaikan aja, bisa via komen YouTube atau DM Instagram. Nanti kalau sudah ada waktu pasti akan saya jawab. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Seperti biasa kita ke transaksi dulu. Hari transaksinya besar di atas rata-rata terakhir kemarin ya, 15,422 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell cukup besar, total 562,98 miliar. Dengan saham-saham yang dijual asing, ada Pegas 143,9 miliar, lalu Bank Mandiri 74,8 miliar, Antam 60,4 miliar, Bank BRI 50,1 miliar, INDF 39,8 miliar, dan Bank BNI 38,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Astra 49,8 miliar, MTEK 45,4 miliar, Inco 38,1 miliar, Telkom 19,7 miliar, INTP 18 miliar, MNCN 18 miliar juga. Oke, kita akan langsung masuk ke IHSG yang hari ini tidak ada rebound sama sekali ya. Tadi padahal waktu saya prediksi, saya juga lihat sih indeks regional alias bursa Asia itu kan pada melemah juga hari ini ya, waktu tadi pagi jalan. IHSG sendiri yang hijau itu udah tanda-tanda tuh bakalan koreksi juga nanti IHSG bantingan sesi 2. Dan ternyata bener, IHSG sesi 2 ada bantingan dan tidak ada perlawanan sama sekali ya. Saya kira habis kena 6070 dia bakalan rebound, tapi ternyata tidak. Dan sekarang closing pas di 6069. Ada dua sisi untuk besok Senin ya, dua sudut pandang sih. Potensi reboundnya sangat besar. Kenapa? Karena sekarang sudah disupport. Tuh, 6070. Dia disupport trendline walaupun jebol dikit ya, closing di bawah. Cuman kok saya belum mau bilang ini jebol lagi karena masih tipis, beda sama yang waktu di sini ya. Dia bodinya setengah di atas, setengah di bawah. Ini cuman kayak apa ya? Noise mungkin saya kurang precise juga nariknya atau lain sebagainya. Ya mungkin itu pembelaan saya, cuman kalau menurut saya ini IHSG masih oke. Dan untuk saat ini posisinya sedang ada di support 6070. Seperti yang kemarin saya omongkan di analisa kemarin, support IHSG terdekat di 6070 dan pas dia closing di 6070 ternyata. Tadi low-nya yang 6069. Seperti itu. Potensi rebound sangat besar untuk Senin. Potensi rebound ya potensi. Tapi kalau misalkan tidak rebound ya udah IHSG akan mencari support lagi setelah 6070 seperti itu. Dan support selanjutnya adalah 6030. Nah, jadi kita lihat aja besok Senin apakah dia bakalan rebound atau malah nyungsep. Seperti itu. Cuman kalau saya sih melihatnya ya potensi reboundnya lebih besar. Cuman ingat harus tetap di manage resikonya. Jaga resiko, jaga modal, jaga psikologis. Seperti itu. Dan apa ya? Kalau misalkan pagi-pagi open gap, teman-teman kayaknya kita harus siap untuk koreksi di sesi kedua. Karena kalau saya lihat seringnya kayak gitu. Jadi pagi openingnya langsung open gap, tarik ke atas, nanti sesi 2 koreksi, mau closing rebound kayak gitu. Cuman hari ini doang yang perlawanannya tidak terlalu banyak. Tuh.
bagus sebenarnya closing sekarang, dia pas di 6070, ada rebound tapi 1 poin doang, kecil sekali ya reboundnya tuh. Jadi karena dia baru di posisi support, harapannya besok Senin dia bakal rebound, karena itulah tugas dari support ya, menjaga penurunan. Kalau dia di posisi support ya demand bakalan banyak menyebabkan harga naik, tapi kalau misalkan jebol ya wassalam, itu bakal cari support selanjutnya. Seperti itu. Untuk support resisten masih sama, dia sekarang tepat di support 6070, saat ini masih jadi support 6070 ini, dan untuk resisten terdekat di 6115. Dan kalau misalkan dia berhasil breakout, resisten terdekatnya lagi ada di sekitar 6170. Hari ini juga bahkan high-nya hampir sampai ke sana ya, ada 6160 tuh, tapi dia turunnya lumayan dalam seperti itu. Tapi kalau misalkan besok ternyata Senin IHSG nyungsep, ya garis biru ini bakalan jadi resisten lagi downtrend channelnya ini. Cuman kok nggak tahu ya, menurut saya harusnya Senin itu bakalan rebound tuh. Karena gimana ya, garis trend itu tuh support paling kuat kalau teori yang saya baca. Jadi kan ada macam-macam support ya, ada support klasik, support psikologis, terus ada support trend, terus ada Fibonacci. Nah, yang paling kuat itu adalah garis trend. Dan ketika dia breakout kemarin, saya yakin Bandar nariknya itu juga butuh duit banyak gitu, dan mungkin average-nya Bandar udah bisa tinggi gitu. Cuman ya perlu kita lihat, ada 2 kali candle buangan juga ini dari IHSG ini, 23 Juli dan hari ini kan candle buangan ya, dia turun tanpa ada yang cover. Di sini dia dibuang, di sini dia konsol, hari ini dibuang lagi seperti itu. Jadi ya intinya itu aja sih, gunakan patokan tadi dan jaga resikonya. Jangan terlalu pede, tapi juga jangan terlalu pesimis. Harus bisa melihat marketnya, karena tetap masih ada saham-saham yang bisa hijau bahkan arah ya di market kayak gini ini. Seperti itu. Intinya itu aja sih, jaga resiko aja. Dari indikator juga, ini MACD-nya mau dead cross, dan kalau misalkan dia sampai dead cross, maka terjadi yang namanya regular bearish divergence. Kalau sampai dia dead cross, kalau misalkan besok ditarik ya nggak jadi dead cross, tapi kalau misalkan dia dead cross akan ada, saya yakin IHSG bakal koreksi seperti itu. Tanda-tandanya sudah ada ya teman-teman, sudah saya ingatkan. Teman-teman bisa, mungkin ini analisa simpel sekali. Kalau misalkan teman-teman tinggal buka trading view, terus tinggal lihat masukin indikator MACD. Kalau misalkan dia besok sampai dead cross, itu ada potensi koreksi. Kenapa? Karena ada yang namanya regular bearish divergence. Tuh, harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Nah, ini kan, dan target penurunannya adalah di low sebelumnya tuh, bisa sampai ke sini 5958 tuh sih. Tapi ya nggak tahu juga ya, kita lihat aja nanti seperti itu. Karena ya harapan saya kalau misalkan IHSG mau ke situ, setidaknya jangan nyungsep ke dalam garis trend line lagi lah. Jadi ya dia geraknya di sini, misalkan dia naik dulu, turun, 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 akhirnya sampai ke target penurunannya itu. Jangan sampai dia langsung besok misalkan turun 1%, terus besoknya turun 1% lagi, langsung sampai ke target. Ya sebenarnya enak gitu, cepet, dia nggak perlu lama konsolnya, langsung turun langsung naik lagi, itu enaknya. Tapi nggak enaknya bakal terlalu volatil gitu. Dan posisi sekarang sayang banget kalau menurut saya, kalau misalkan dia sampai masuk ke garis trend line-nya lagi seperti itu. Yang pasti itu saya melihat ada regular bearish divergence. Jadi kalau misalkan besok MACD-nya sampai dead cross, alangkah lebih baik teman-teman bisa siap. Tapi apakah bisa tidak dead cross? Ya bisa juga. Kalau ternyata besok ditarik, ini garis birunya pasti bakalan naik lagi. Bisa juga terjadi kayak gini ya, golden cross, dead cross, golden cross, dead cross, golden cross lagi. Tuh, jadi ya kita lihat aja besok. Tuh, cuman ya kalau misalkan ini buat trading, ini udah candle konfirmasi pertama sih setidaknya itu. Candle konfirmasi pertama, terus juga ada calon divergent, tinggal konfirmasi kedua divergent, konfirmasi ketiga ketika dia membuat lower high tuh. Jadi nanti kan dia turun, terus nanti waktu rebound, kalau misalkan dia reboundnya membentuk lower high, nah terus dia turun lagi, ya udah itu berarti akan masuk masa koreksi lagi. Jadi teman-teman bisa mulai atur strategi, cuman juga jangan panik, jangan terus IHSG, wah IHSG bakal bearish lagi, nyungsep bearish gimana, out gitu, nggak perlu. Bisa tetap pilih saham. Kalau mau trading, udah
mungkin udah mahir, jago gitu ya, bisa pilih saham-saham yang tetap oke juga. Tapi kalau misalkan merasa stock universe-nya betanya tinggi atau korelasi dengan IHSG kuat, ya alangkah lebih baik bisa istirahat trading dulu ketika nanti regular bearish divergence-nya terkonfirmasi. Seperti itu. Target kalau menurut saya bisa sampai ke sini lagi 5950 ya. Ini saya bukan tebar fear karena nggak ada untungnya juga buat saya. Saya lebih suka IHSG bullish terus ya. Lempar apapun, duit 10 juta jadi berapa, duit 100 juta jadi berapa, duit 200 juta jadi berapa. Itu kan enak banget, nggak perlu analisa dan lain sebagainya. Daripada IHSG turun. Tuh, saya cuma mengingatkan aja buat teman-teman jaga resikonya seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Nggak tahu kenapa saya pengen ngecek Bank BCA, walaupun dia nggak muncul di net sell atau net buy, tapi saya pengen ngecek Bank BCA. Nah, dan ternyata bener. Oke, ini ada view kurang bagus. Saya nggak ngikutin Bank BCA hari ini. Bahkan nggak ada di net sell, net buy, jadi nggak tahu keadaannya apakah dia di net sell atau di net buy. Cuman saya lihat view kurang bagus dari Bank BCA. Kemarin saya sudah wanti sama teman-teman bisa gunakan last low buat dijadikan support. Ini kan last low di sini sekitar 29.900. Yang last low di sini ada di 29.850. Dan sekarang dia membuat low baru 29.800 dan closing di 29.850. Seperti itu. Bullish divergence-nya masih ada, cuman apa ya, kok belum ada konfirmasi sih ini, karena masih candle-nya juga kalau mau lihat sisi bagus ya mungkin saya orangnya optimis, jadi mencoba melihat sisi bagusnya. Saya orangnya juga lebih suka berpikir positif, jadi lebih suka melihat sisi bagusnya. Kalau kita lihat ya memang dia bodinya masih menyentuh garis support gitu, tapi kalau misalkan teman-teman disiplin ya bisa mulai kurangi porsi sih kalau menurut saya, karena saham-saham kayak gini tuh volatilitasnya tidak tinggi, jadi dia jarang yang namanya false breakout. Beda sama saham-saham gorengan itu. Kalau saham-saham gorengan, kalau teman-teman pasang stop loss di support, saya yakin pasti 100% bakalan kena. Kenapa? Karena kalau yang namanya saham gorengan tuh ya, ketika dia bantingan itu bisa sampai bawah support gitu, tapi habis itu ditarik ke atas lagi. Kenapa? Karena dia volatilitasnya tinggi, market cap-nya kecil, gerakinnya mudah. Seperti itu. Beda sama big cap kayak gini ya. Secara ini 700 triliun. Kalau misalkan teman-teman tahu kekayaannya orang terkaya di Indonesia aja juga berapa gitu. Yang pasti apa ya? Ya dia juga kekayaannya di Bank BCA ini juga sih ya, Dwi Hartono. Yang pasti ini kalau mau bergerak itu butuh uang yang sangat besar sih. Makanya dia volatilitasnya kecil dan jarang yang namanya false breakout. Seperti itu. Makanya ketika saya lihat ini BCA closing di 29.850, kok saya agak serem-serem sih. Apalagi ada volume juga. Nih, volumenya lumayan tinggi ya. Dia mulai naik volumenya di atas rata-rata, dan kalau misalkan dia sampai closing di 29.800 sih, fix dia bikin low baru ya. Jadi sebenarnya juga udah bikin low baru, tapi dia sudah ada rebound ke 29.850 juga. Tuh. Yang pasti batasi resiko aja. Kalau teman-teman merasa Bank BCA ini udah jebol dan bakal ada swing low, yaitu berarti plan IHSG ya bakal koreksi dulu. Tapi kalau misalkan Bank BCA ini dirasa belum, ya sekarang berarti baru di harga murah-murahnya. Seperti itu. Yang pasti kalau misalkan dia ini besok jebol, supportnya ini, target selanjutnya bisa di sekitar sini, 29.500 sampai sekitar 28.650. Itu target penurunan selanjutnya. Seperti itu. Cuman kalau menurut saya kalau 29.850 ini jebol ya kurang oke juga sih. Tuh. Nah, dia tapi hari ini malah ada akumulasi. Ini ada secerca harapan ya. Jadi ketika dia turun di akumulasi itu kayak ibaratkan ada yang nampung gitu. Nampung, manasin mesin, ngumpulin barang di gudang biar bisa naik. Harapannya seperti itu. Tapi nggak tahu juga. Karena kalau lihat ke belakang lebih banyak distribusinya sih ya. Walaupun ya kalau misalkan kita tarik dari sini ya, 22 April lebih ke 50-50 sih. Seperti itu. Yang di sini, dari sini sampai sini kelihatan lebih 50-50, tidak ada akumulasi maupun distribusi alias netral. Kalau dia dari bandar movementnya pun juga dia cenderung ke samping malah ke bawah tuh, tapi hari ini ada akumulasi jadi ada tekuan sedikit ke atas seperti itu.
Yang penting sama, kita ini cuman retail, kita cuman followers. Yang bisa dilakukan hanyalah, kita nggak bisa kontrol market, yang bisa dilakukan hanyalah mengontrol diri sendiri, porto sendiri, dan modal sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan, yaitu tadi yang selalu saya pesanin ke teman-teman ya, batasi resiko, batasi psikologis, dan jaga modalnya, seperti itu. Saya harap ini sesuatu hal yang bisa menambah view optimis dari Bank BCA, karena waktu turun dia ada yang nampung. Brokernya juga bukan broker retail, RX sama KZ ini. Jadi harapan saya dia baru menuhin barang di gudang dan bikin divergen yang lebih kuat lagi. Seperti itu. Karena kalau kita lihat ya sebenarnya juga ini ada divergen juga. Karena harga dari sini sampai sini itu ke samping, malah cenderung ke bawah ya. Sedangkan indikator ke atas dengan kuat. Tapi belum ada konfirmasi karena belum ada tekuan candle. Jadi kalau misalkan besok ada candle hijau, itu sebenarnya ada konfirmasi untuk membalikan arah karena sudah terjadi divergen. Tapi ya harus nunggu hijau dulu. Tuh. Yang penting batasi resiko aja sih. Tuh, itu untuk Bank BCA. Kalau misalkan dia rebound sama targetnya bisa ke 3900-an. Seperti itu. Itu untuk Bank BCA. Guys, kemarin udah saya bahas ya. Bank Mandiri juga sepertinya kemarin sudah. Kita coba cek Antam aja. Yang hari ini turun hampir 3% dan dijualin asing. Nah, seperti biasa kita cek nikelnya dulu. Saya rasa kok nikel koreksi lagi karena kena resisten. Oke, tidak koreksi ternyata ya. Tapi kayaknya ini market masih buka sih untuk nikel ini. Saya nggak begitu tahu marketnya nikel tuh buka jam berapa. Tapi kayaknya kok jam segini masih buka. Sebenarnya ini candle-nya bagus. Yang tanggal 30 Juli alias hari ini ya. Dia bisa bertahan. Artinya ketika harga turun, buyernya lebih kuat. Itulah bedanya arah ke atas atau arah ke bawah. Ini kan dia trennya sudah uptrend lagi nih. Nah, ketika harga turun itu tuh peluang untuk beli. Tuh, beda sama kayak saham downtrend. Ketika dia peluang turun itu malah untuk keluar karena dia bakal membuat low baru. Tapi ketika dia naik, nah itu adalah saatnya untuk jual. Nah, ini kalau saya lihat dari candlenya sih lumayan oke ya. Dia ketika mencoba turun lagi, nikel ini ternyata yang beli lebih kuat dan dia closingnya bagus. Cuman sesuatu yang wajar karena dia deket banget sama resistennya. Dan saya juga tadi saya pergi di perjalanan inget chartnya nikel gitu ya. Nggak tahu iseng-iseng inget chartnya nikel. Nikel ini udah deket sama resisten gitu. Dia bisa langsung breakout, itu bisa langsung breakout resisten. Cuman ada satu skenario lagi yang bisa terjadi juga. Apa itu? Yaitu dia membuat yang namanya handle karena nggak bisa breakout alias tidak kuat breakout. Jadi ini bisa jadi cup dan akan membuat sebuah handle atau dia bakal koreksi membuat swing low baru. Sebenarnya saya lebih suka yang itu. Kenapa? Karena ya nanti targetnya terukur. Walaupun sekarang ini bisa target juga ya, ascending triangle, tingginya nanti sepanjang ini. Nah, sepanjang ini tingginya untuk targetnya si nikel ini. Nggak bisa ditarik ke atas. Itulah intinya ke atas targetnya ascending triangle. Cuman mungkin kalau misalkan nikel itu nanti tidak berhasil breakout, besok weekend atau Senin ada koreksi, ya kalau menurut saya dia bisa bikin yang namanya handle. Kalau nggak bisa tertahan di sini. Dan saya yakin saham-saham nikel bakal ketarik karena korelasinya sangat kuat. Seperti itu. Cuman apakah bearish? Tidak. Karena masih oke dan ini adalah suatu koreksi yang wajar untuk harga nikel seperti itu. Dan kalau kita lihat sahamnya saat ini Antam ada di support kuatnya itu dekat 2500 sampai 2480 itu adalah supportnya Antam dan sekarang dia baru ada di sana. Sebenarnya ini peluang untuk buy kalau misalkan ternyata besok nikel rebound ya. Ini peluang untuk buy. Tapi kalau misalkan 2480 itu jebol, nah dia bakal turun lagi mencari support selanjutnya. Itu ada di sekitar 2350. Nah, terus saya harus gimana nih Mas kalau misalkan ada analisa seperti itu? Ya, tinggal teman-teman siap nggak loss sampai ke sana. Kalau misalkan teman-teman siap loss atau masih punya uang untuk serok lagi, maksudnya teman-teman kemarin masuknya nyicil, ya nggak masalah, tinggal beli lagi di 2350. Average-nya malah lebih bagus, kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau hold aja juga nggak masalah, karena ini kalau menurut saya pribadi ya, ini technical koreksi wajar lah, dilihat dari nikelnya juga. Tuh.
Tapi kalau misalkan teman-teman, wah saya nggak bisa mas, lebih baik modalnya putar di tempat lain dulu aja. Yaudah, ketika turun jebol support langsung cut loss aja gitu. Nanti tinggal modalnya puterin ke saham lain. Seperti itu. Kira-kira itu insight-nya kalau misalkan dia nggak bisa bertahan di 2480. Tapi kalau misalkan rebound, target sama, kalau menurut saya harusnya dia ke 2700. Seperti itu. Hari ini volume koreksinya kecil tapi membesar. Ya, kalau dibandingkan waktu 28 Juli, ini kan dia udah mengecil, ini paling kecil. Tapi 29 itu candle rebound, hari ini koreksinya lumayan walaupun tidak di atas rata-rata ya. Dilihat dari indikator juga baru aja dead cross, tapi tidak ada divergent. Harusnya sih nggak ada ini. Atau ada sih, kecil banget tapi sebentar. Ini agak bias sekali sih, cuman saya rasa tidak ada untuk divergent ya. Yang pasti ini karena efek dari nikel aja, itu kalau menurut saya. Yang penting sama, batasi resikonya. Hari ini juga ada distribusi small, cenderung normal ya, dari broker-broker YU, AK, FZ itu sih. Cuman kalau dibandingkan sama akumulasinya masih belum sebanding, masih besar akumulasinya si Antam, seperti itu. Siap-siap aja kalau misalkan ada skenario ternyata nikel itu dia bikin swing low, nah harus disiapkan teman-teman mau ngapain untuk saham-saham nikelnya. Cuman kalau menurut saya masih menarik, seperti itu. Itu untuk Antam. Coba kita cek Bank BRI. Ini juga gajah-gajahnya ya. Saya suka kalau baru di titik-titik krusial gini, ya ISG titik krusial gitu, suka lihat gajah-gajahnya gitu. Kenapa? Karena itu akan memberikan saya view yang ya dia bakal bergerak kemana. Jelas pasti beda dong pergerakannya saham-saham big cap ini kalau dibandingkan small cap ya. Dia turun naik 1%, 2% aja ngefeknya ke ISG udah gila-gilaan, bisa bikin open gap gitu. Tapi kalau saham-saham gorengan gitu yang market capnya kecil-kecil, mau sampai ARB seminggu, 2 minggu juga dampaknya tidak sebesar dari big cap ini. Bank BRI kembali lagi ke supportnya di area 3.700, volumenya lumayan, dan ya dia kembali ke 3.700 lagi. Sebentar lagi mau dead cross untuk MACD-nya ya. Histogramnya juga udah melemah, RSI-nya juga sudah jebol dari divergent-nya, seperti itu. Cuman masih ada divergent sebenarnya karena dia masih arah ke atas, sedangkan harga arah ke bawah. Tuh, ini ada di titik nadir. Kalau misalkan teman-teman trading, walaupun sebenarnya kalau trading kurang enak ya pakai Bank BRI, tapi kalau teman-teman tujuannya trading untuk Bank BRI, mungkin bisa keluar dulu kalau dia jebol 3.700. Seperti itu. Amannya pasang toleransi di bawah 3.700. Misalkan 2% ya untuk stop loss-nya. Harusnya masuk di support yaitu 2.700, pasang stop loss di bawah support 2%-an. Misalkan 3620. Tuh, karena ya tetap bisa terjadi volatilitas juga sih walaupun saham big cap ya, seperti itu. Ini benar-benar di titik nadir Bank BRI, dan harusnya sih pilihannya dua, antara rebound atau breakdown, seperti itu. Atau mungkin dia mau bikin double bottom, semoga aja ya. Ini bottom 1, ini calon bottom 2 yang dia mau bikin, target reboundnya juga bakal lumayan. Nah ini tinggal kita lihat aja, seperti itu untuk Bank BRI. Dia dari ini juga ada yang nampung lagi-lagi sama kayak Bank BCA ya. Ada yang nampung ketika dia turun. Small, big, small. Ya mungkin cenderung ke normal akumulasi lah. Dan kalau dilihat dari akumulasinya, akhir-akhir ini belum konsisten di akumulasi untuk Bank BRI. Cuman ya itu, Bank BRI ada hajatan. Dia mau right issue yang besar untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Itu aja sih. Itu yang perlu. Lanjut, coba kita cek Bank BNI ya. Kayaknya ini agak banyak saya mau ngecek karena weekend juga, nggak apa-apa deh. Jumat ya. Saya analisa cukup banyak biar bisa dimanfaatkan teman-teman untuk besok Senin. Nah, ini Bank BNI dia juga koreksi lagi setelah sebelumnya kemarin ini ya sampai open gap. Sebenarnya waktu di sini tuh saya ingat beritanya itu mau di buyback gitu. Cuman kalau by technical di luar dari berita ya, memang dia mau rebound tuh sudah kelihatan. Karena di sini sudah terjadi yang namanya divergent dan sudah ada konfirmasi. Ini harga ke samping sedangkan indikator arahnya ke atas. Kalau yang MACD nggak kelihatan ya, tapi kalau dari RSI kelihatan ini.
dia arahnya ke atas. Ketika ada swing, dia arahnya ke atas. Yang terjadi apa? Ini, dia rebound 3%, terjadi konfirmasi, lanjut naik terus sampai ke target divergennya. Tepat di sekitar 5150. Walaupun shadow-nya sampai ke 5250, tapi dia closing-nya di 5150 karena ada resisten di sana. Jadi divergen pun juga ada targetnya ya. Makanya mainan saham dead cat bounce itu juga cukup enak. Seperti itu. Setelah itu yang saya lihat ya, waktu itu saya ingat di sini ini Bank BNI diangkat tapi asingnya malah keluar gitu. Dan saya lihat wah naiknya nggak sehat karena ada open gap gitu. Dan yang terjadi saya kira bakal nutup gap dulu baru naik karena dia kan juga beritanya mau di buyback gitu kan. Tapi ternyata tidak, dia nutup gap dan lanjut turun dan lanjut turun sampai sekarang. Hari ini pun volumenya juga besar dan dia turun ke bawah double bottomnya lagi. Ini kan ada bottom 1, ada bottom 2, di sini dia breakout, target. Nah, terus dia koreksi. Kalau misalkan dia closingnya di 4830, saya rasa Bank BNI ini masih ada toleransi bagus lah untuk rebound. Tapi ternyata dia closing di 4780 seperti itu. Volume turunnya juga cukup besar ini. Bisa aja ini volume breakdown ya, karena di sini kan support, jadi dia jebol support dengan volume yang besar, artinya terkonfirmasi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu ya analisanya. Ditambah juga hari ini di dalamnya terjadi small dan big distribution, cenderung big distribusi ya dari broker AZ dan IF ini lumayan besar. Cuman kalau kita lihat ke belakang 50-50 juga Bank BNI ini belum ada konsisten akumulasi. Bandar volumenya juga masih 50-50, bandar movement-nya masih 50-50 seperti itu. Atau dia mau ke sini lagi ke 4580 untuk bikin divergen yang lebih besar, semoga aja sih seperti itu ya. Jadi nanti dia ke 4580 tapi indikatornya ke atas semua. Seperti itu bakal bikin divergen lebih besar dan target rebound bakalan lebih besar lagi. Tuh, dia ke sana terus rebound, divergen, nanti di sini breakout, double bottom lebih besar, targetnya bisa sampai sini, jadinya 5750. Seperti itu. Semoga aja kalau misalkan emang itu terjadi, ada skenario untuk rebound dengan cara tadi. Tapi kalau ternyata dia sampai jebol dari sini 4560 ini last low-nya dia, wah yaudah kalau menurut saya ya, tinggal tunggu aja dia ke 4300 untuk Bank BNI ini tuh. Dengan catatan jebol 4580. Tapi perlu dilihat juga sebelumnya area ini area demand yang cukup kuat harusnya. Untuk perjuangan dia ke 4300-an itu juga bakalan berat melewati lalu lalang seperti itu. Beda sama yang tadi ya, yang hari ini Bank BNI nggak ada yang nampung seperti itu. Sama, yang penting batasi resikonya aja. Oh ternyata BBCA ada di net sell juga, tapi agak bawah. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek Vika lah ya. Vika ini kok turun lagi. Turunnya juga lumayan. Cuman memang itu sih kalau yang saya lihat konstruksi ini yang diakumulasi cuman WSKT doang. Tuh, jadi ketika kemarin dia divergen, ya yang saya lihat ada harapannya WSKT gitu. Kalau yang lain-lain nggak tahu. Nah ini ya, Vika kemarin juga ikutan, dia ada divergen, indikator ke atas, tapi harga cenderung ke samping, terus dia naik di sini sampai pas kena resisten. Ini area resisten ya di sini nih. Dia kena resisten, volume buangannya besar dan akhirnya turun, volumenya pun juga besar-besar juga. Dan bahkan kan kemarin kan ini kan udah ini sempat mengecoh juga sih. Saya kayak mau enter hari ini di Vika, tapi nggak jadi karena dia ini kan turun terus volumenya sudah semakin kecil, ada rebound, volumenya lumayan, artinya ini potensial untuk membuat volume lebih besar kayak gini ya yang saya maksud. Dia sudah ada rebound, volumenya masih kecil, ada potensi untuk bikin volume lebih besar. Yang penting dia udah bisa konfirmasi divergen karena harga ke samping tapi indikator cenderung ke atas. Saya mau enter hari ini tapi ternyata tidak terlalu bagus pilihannya dan ini sangat beresiko sih sebenarnya itu. Dan ternyata dia jebol beneran. Ini ya, udah ada trading plan saya ini. Resiko 2,58%, target sampai 20%. Lumayan kan? Risk rewardnya. Makanya saya mau entry tapi kok ada pilihan yang lebih bagus, jadi saya nggak entry ke Vika, jadi entry ke Vika hari ini. Dan ternyata dia jebol dan ya dia membuat low baru seperti itu. Untuk target penurunan kalau menurut saya next bisa sampai sini sih.
sekitar 890 sampai 900. Itu ada support juga di sana. Tapi kalau misalkan dia kalau nggak bisa bertahan, dia bisa sampai ke sini sekitar 835. Tapi kalau nggak bisa bertahan lagi, bisa sampai ke sini 685 seperti itu. Ini, dan kalau misalkan kita mau tarik ke belakang ya, saya nggak tahu apakah ini IHSG bakalan mau meledak. Karena kalau saya lihat ya, hampir semua saham tuh kayak gini, harganya pada balik ke harga corona. Beberapa sih, nggak hampir semua saham ya, cuman cenderung saham-saham yang ada bobotnya lah, bukan yang gorengan, itu arahnya sedang ke arah-arah harga corona lagi. Lalu kenapa saya bilang mau meledak? Karena kalau misalkan dia rebound dari sana dan semua saham itu divergen besar-besar, nih, misalkan kayak Vika inilah, dia udah sampai ke sini 920, tapi dia masih di sini sekitar minus 40. Sedangkan waktu corona kemarin tahun lalu masih di situ sampai hampir minus 300. Artinya apa? Kalau misalkan dia nanti sampai ke harga corona, terus masih dia arahnya ke atas, bakalan ada yang namanya regular bullish divergence yang sangat besar. Karena harga ke samping, tapi indikator ke atasnya kuat banget. Dan terus apa yang terjadi? Ya, rebound, targetnya ke sini, last swing high, terus dia bikin double top. Itu harapan saya ya, kalau emang IHSG mau all time high, kayak gitu aja sih. Banyak saham-saham yang bentuknya udah kayak gini, pada di deket-deket, belum sampai ke harga corona sih. Kalau yang sampai ke harga corona kan kemarin consumer goods tuh, rokok-rokokan dan lain sebagainya, itu udah pada sampai harga corona lagi. Tapi juga ini konstruksi mulai menuju ke sana juga. Tapi juga nggak tahu juga ya bisa terjadi apa enggak. Cuman kalau misalkan memang benar terjadi kembali ke harga corona, ya harapan saya dia nanti bakal membuat divergen yang sangat besar, momentum yang sangat besar, dan reboundnya juga sangat besar. Itu harapan saya sih, setidaknya serta harapan kalau dia kembali ke harga corona lagi seperti itu. Dan yaudah, nanti kita siap lagi mengulangi masa-masa bullish rally lagi di saham-saham yang bentuknya seperti ini. Seperti itu. Kembali lagi ke Vika, itu tadi ya, supportnya area 900, kalau jebol bisa sampai 820. Yang penting batasi resiko aja. Karena kalau saya lihat volume turunnya itu besar-besar. Ini bukan turun yang bagus ya. Kalau misalkan dia volume naik besar, terus volume turunnya kecil-kecil, nah itu entry sehat. Tapi kalau misalkan volume naiknya besar, ibarat gini, bandar serok sama ngangkat sebesar volume ini. Nah ternyata di hari selanjutnya bandar buang barang, volumenya sebesar 2 hari selanjutnya. Ini kalau misalkan disambungin aja kan udah mesti lebih tinggi kan. Artinya barang bandar udah habis. Terus yang selanjutnya ya tinggal cut loss sama ngeluarin barang yang broker untuk HK ngangkat barang seperti itu. Tapi bandarnya udah TP. Kurang bagus sih kalau dari penurunannya untuk si Vika ini. Dan dia juga udah bikin low baru tuh, tapi dia deket support juga karena ada di 920 ya, seperti itu. Sama hari ini masih big distribusi, cuman memang kalau Vika ini masih didistribusi terus ya. Kalau yang saya lihat ada akumulasinya tuh baru WSKT doang untuk saham-saham konstruksi seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau teman-teman nyangkutnya sudah dalam banget ya bisa mulai atur gitu. Kayak misalkan kalau pengen cut loss, mau cut loss berapa, toleransi cut loss berapa, toleransi hilang modal berapa, itu tinggal dihitung. Tapi kalau misalkan mau hold ya, kalau menurut saya sih nggak masalah juga karena dia deket sama support kuatnya ini lah. Kecuali dia kalau sampai jebol ini, wah dah itu salam bener itu. Kalau sampai jebol harga corona ya. Tapi harusnya nggak jebol sih karena ini ada divergen yang sangat besar sekali. Kalau dia bisa sampai ke harga corona lagi, itu seperti itu. Agak panjang ya yang Vika. Harapan saya kalau misalkan mau rebound kayak gitu. Untuk Vika yang penting batasi resiko aja. Nah ini coba saya cek WSKT-nya. Apakah WSKT sama bentuknya kayak Vika, ataukah WSKT masih bertahan? Nah untuk WSKT ini masih mendingan ya. Vika kemarin turunnya sampai 5%, sebelumnya sampai ARB. Dibandingkan sama WSKT walaupun dia menuju harga sebelum rebound lagi, tapi dia turunnya pelan-pelan gitu. Cuman di sini doang ya. Enggak ding, 2%, 6% ARB sekali doang. Tapi yang beda dari WSKT dan Vika apa? Kalau teman-teman bisa lihat volume turunnya itu beda kalau dibandingkan si Vika tadi ya. Ya ini kalau misalkan saya bilang ya, harusnya ini bagus sih WSKT ini. Dan mungkin dia bisa mau bikin divergen yang lebih besar lagi seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan dia jebol sini 835,
atau toleransi sini lah pakai 800 last low-nya dia ya. Kalau dia sampai jebol 800 ya lebih baik exit sih, karena dia bakal mencari support baru. Dan selanjutnya ada di sekitar sini. Oh, 800 sudah berarti ya selanjutnya di sekitar sini. 700 itu support setelahnya kalau 800 sampai jebol ya catatannya. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol di 800, ada candle pembalikan arah, ada volume, itu bakal menarik sih karena dia bakal divergent dan bisa membuat yang namanya double bottom. Potensi reboundnya cukup menarik seperti itu. Untuk WSKT tidak semasif Wika ya distribusinya. Dia masih hari ini netral sama small akumulasi, karena seingat saya itu sih emang WSKT doang yang ada akumulasinya dibandingkan konstruksi-konstruksi lain, walaupun belum masif juga ya. Ini arahnya masih kayak gini, belum ada spike ke atas yang kuat, masih cenderung ke samping seperti itu. Untuk WSKT lanjut coba kita cek INKP yang hari ini juga turun lumayan dan dia sudah jebol low terakhirnya. Low terakhir INKP di sini sekitar 7.000 ya. Area 7.000 ini area low-nya INKP. Terus setelah itu karena dia divergent, terus dia rebound. Dan setelah kena target divergentnya, saya kira bisa sampai sini sih, 8125. Tapi ternyata cuma sampai sini doang, 7950. Terus dia turun, kembali lagi ke sini 7.000 dan hari ini jebol dengan volume yang besar. Kalau saya rasain 7.000 sudah jebol dan sekarang sudah jadi resisten. Terus skenario-nya gimana mas? Nah skenario-nya mungkin besok ya. Besok bisa ditarik dulu ke 7.000 untuk retest. Karena selalu saya bilang kalau resisten atau support jebol itu bakal di retest dulu kalau mau yang sehat tuh. Tapi kalau trennya kuat bisa nggak pakai di retest, ketika dia breakout langsung lanjut kencang gitu. Tapi kalau trennya lemah, nah itu dia bisa retest dulu. Dan biasanya itu terjadi dan itu bisa dimanfaatkan untuk exit sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat dia sebenarnya sudah divergent yang sangat kuat sekali karena udah turun dari panjang banget ini. Cuman memang ini masih saham downtrend tuh saat ini ya. Karena dia udah patah tren dan akhirnya turun terus. Tapi dia juga ada divergent besar sih. Dari indikator juga dia mau dead cross, bahkan udah dead cross ya. Histogramnya udah turun, untuk dalamnya juga hari ini ada big distribusi. Sebelum kemarin diakumulasi ya untuk bikin reboundan ini, hari ini mulai didistribusi lagi dari CS sama BK. Seingat saya kemarin yang nyerok juga CS sama BK sih. Dan kayaknya sudah keluar seperti itu. Untuk support selanjutnya, karena itu udah jebol, sebenarnya tidak kena support ya. Di sini ada area-area support ini 6.800 ini pas, di sini juga support, di sini juga, di sini resisten, seperti itu. Tapi kalau dia misalkan sampai jebol 6.800, saya rasa bisa sampai ke 6.000-an sih untuk si WSKT lagi, untuk si INKP seperti itu. Dia juga ada jebol area demand kuat ya. Ini agak was-was sih. Tuh. Tapi ya suka-suka bandar juga sih kalau tiba-tiba nanti ditarik seperti itu. Itu untuk INKP. Lanjut, coba kita cek yang dibeli asing biar nggak bunek ya. Pasarnya merah, yang saham-sahamnya minusnya gede-gede. Kita coba ke Astra dulu. Top net buy-nya asing ya. Yang hari ini juga hijau. Hari ini Astra naik 1,5%. Candlenya sih lumayan, tapi shadow atasnya lebih panjang itu, kayak sellernya kelihatan lebih kuat sih kayaknya ya, nggak tahu juga saya. Seperti itu. Volumenya lumayan. Kalau misalkan ini candle rebound yang paling lemah harusnya. Seperti itu. Kalau misalkan hari ini ada Hemar, itu kan kuat juga kalau Hemar. Atau misalkan hari ini malah Marubozu, White Marubozu, itu kan kuat juga. Tapi kalau kayak gini kan candlenya lemah dan masih butuh konfirmasi. Seperti itu. Bisa mungkin kita anggap doji ya. Kalau misalkan besok dia ada konfirmasi hijau, itu bisa tanda-tanda pembalikan arah. Tapi kalau misalkan nggak ada konfirmasi, ya menurut saya lebih ke hati-hati juga. Karena ini kalau misalkan kita artikan dalam sehari aja, sellernya lebih kuat daripada buyernya. Seperti itu. Cuman bagusnya hari ini ada akumulasi walaupun small ya. Small dan normal akumulasi ini. Tuh, dibandingkan top one-nya cuman netral juga untuk si Astra ini. Dia juga ada divergent tapi belum terlalu kuat ya, karena ini indikator ke atas terus. Sedangkan harga
masih ke bawah terus. Artinya tren semakin melemah, harusnya sebentar lagi rebound. Tapi kemarin dia belum bikin low baru sih ya, dan hari ini juga udah ada rebound. Kita lihat dulu aja besok kalau untuk si Astra ini. Kalau menurut saya ya, kita tunggu konfirmasinya besok untuk Astra ini. Tuh, support sama ada di area sini 4650, resistennya di sini 4900 sampai 5000. Tuh, untuk Astra. Lanjut coba kita cek MTech. MTech akhirnya rebound kemarin setelah dia koreksi ya, kena di all time high sini, ada yang jualan. Nah ini ya yang saya maksud dengan diguyur nih, candlenya jelek dan volumenya besar, artinya dikonfirmasi. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya udah, candle turun, volume besar, buangan sampai akhirnya koreksi, dan akhirnya volume mengecil, terus di sini ada rebound. Setelah itu ada konfirmasi dan arahnya ke atas lagi, seperti itu. Hari ini naik, ini kayak tipuan sih, nggak tahu juga ya, tapi ya naik, tapi volumenya mengecil, agak serem juga sebenarnya, agak serem ya. Tapi ya kita lihat dulu aja besok, seperti itu. Karena harusnya kalau naik itu volume harusnya lebih besar, tapi kalau naik volumenya lebih kecil, ya itu kan udah terjadi divergent, artinya tanda-tanda koreksi pertama, seperti itu. Dan sekarang MTech dekat di area resistennya 2750 sampai area 2950, itu ada area resisten tuh. Dan kalau misalkan dia nggak bisa breakout, ya dia bisa turun lagi, mungkin dia bisa bikin double bottom ya, ini sampai ke sini bikin bottom satu lagi bisa juga, atau gimana nanti kita lihat aja. Yang penting untuk saat ini MTech sudah dekat area resisten dan harusnya cukup kuat ini, karena banyak orang yang nyangkut di sini. Orang-orang yang guyur di sini kan ada yang nampung barangnya tuh, yang nyangkut jadi banyak kan di sini. Nah, ketika dia kejemput bakal ada yang keluar guyur yang di sini untuk yang ngangkat ini sama orang-orang yang punya barang, seperti itu. Yang penting batasi resiko dulu aja. Kita juga harus lihat marketnya kayak gimana. Kalau market jelek ya langkah baik bisa taking profit dulu di resisten, seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini saham punya story juga, Bukalapak apalagi mau IPO tanggal 2 Agustus ya. Itu besok Senin berarti ya. Ini kan 30 hari Jumat, 31 hari Sabtu, 1 Agustus hari Minggu. Ya, besok Senin Bukalapak IPO. Kita lihat aja. Cukup menarik sih, itu bisa jadi game changer juga. Market cap-nya juga besar. Masih dia baru golden cross, ada histogramnya menguat juga. RSI juga mengarah ke atas juga. Cuman ini sih dia distribusi terus akhir-akhir ini. Tapi nggak perlu panik karena distribusi tidak melulu turun dan akumulasi tidak melulu naik. Dia juga masih saham uptrend dan hari ini pun juga masih ada distribusi besar juga. Yang penting sama, batasi resiko aja. Dan saran saya kalau teman-teman belum punya barang ya, lebih baik jangan beli dulu. Kalau pengen masuk, setidaknya tunggu breakout dulu 2950 sekalian. Nanti waktu dia retest, nah masuk di sana. Tapi kalau udah punya barang di bawah, tinggal pasang trailing stop aja. Jangan sampai cuannya hilang lagi. Seperti itu. Itu tuh MTech. Kita cek temennya Antam, Inco ya. Tadi ulasan nikelnya sudah ada di video Antam. Kalau teman-teman pakai timestamp bisa klik video Antamnya. Beda sama Antam, hari ini dia malah naik 1,85% dan mendekat ke resisten lagi. Tuh. Volumenya juga lumayan, tidak di atas rata-rata sih, tapi lumayan, dan dia udah dipucuk lagi ini. Lebih lebih korelasinya lebih kuat sih untuk Inco ini ke nikel ya. Kalau tadi teman-teman lihat harga nikel kan juga udah dekat pucuknya ini. Sedangkan Inco juga di sini. Ini udah garis penentuan sih harusnya. Kalau misalkan besok Senin nikel hijau dia breakout, itu saya yakin bakalan kencang ini Inco ini. Tapi kalau misalkan ternyata nikelnya belum jadi breakout, terus dia turun, nah tinggal pasang trailing stop buat teman-teman. Seperti itu. Pasang trailing stop, jangan sampai cuannya jadi BEP lagi. Misalkan dia turun 2%, nah yaudah TP aja, take profit. Nanti kalau ternyata dia breakout gimana mas? Ya tinggal beli lagi aja gitu. Setidaknya kan kita ada cuan, bisa beli lebih gede. Seperti itu. Untuk volume tidak terlalu besar hari ini. Dan untuk MACD kemarin mau dead cross tapi ke atas lagi ya. Ini juga bisa potensi terjadi ya. Yang baru potensi ya belum konfirmasi karena masih bisa kayak gini. Histogramnya juga menguat lagi
Cuman ini sih yang saya kurang oke, volumenya kecil hari ini reboundnya. Kalau volumenya besar harusnya bagus. Hari ini juga netral, cenderung small akumulasi. Tapi kalau dilihat dari ke belakang ya, ini saham diakumulasi terus sih, Inco ini. Saya yakin bandarnya juga masih di dalam harusnya. Belum ada kelihatan candle buangan. Waktu merah kemarin juga volumenya tidak terlalu besar. Jadi yang buang barang masih sedikit doang. Seperti itu. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek SCMA. Ini kayaknya bakal lama kontennya, tapi nggak apalah, untuk menutup weekend ini teman-teman bisa gunakan buat referensi persiapan hari Senin. Nah, ini cakep SCMA ini. Setelah kemarin dia break ya, kemarin kan dia terakhir koreksi, terus dia di sini breakout, lalu setelah itu dia bikin cup handle, rebound, dan ada impulsive movement. Setelah itu kena resisten dan dia koreksi. Koreksinya volumenya kecil kalau saya bilang dibandingkan waktu volume naik ya. Volume naiknya kayak gini, volume turunnya yang besar cuman ini doang. Buangannya di sini di markdown, bandar belum mau breakout. Jadi kayak turun dulu, jangan breakout dulu. Barangnya masih belum penuh. Akhirnya dia turun, volumenya kecil, terus akhirnya rebound dengan volume membesar lagi. Ini arah volumenya sudah ke atas lagi kan. Cukup menarik SCMA ini. Dan mungkin ya dia bisa bikin yang namanya cup handle juga bisa. Ini cup, ini calon handle yang mau dia bikin ya. Seperti itu, dan trennya cukup kuat nih. Kalau saya lihat mungkin ini Fibonacci 382 ya di sini, artinya dia strong uptrend. Kalau udah punya barang lebih baik masih hold aja sih untuk SCMA ini. Seperti itu. Target resisten di sini pertama 2400 ya. Kalau misalkan dia bisa breakout, lanjut ke resisten selanjutnya 2540 ini, dan kalau bisa breakout lagi ya udah tinggal ikutin aja dia sampai mana. Kalau misalkan dia mau ngejar target cup handle besarnya ini ya tinggal ditarik aja nanti targetnya ke berapa. Tapi saya nggak memuluk-muluk sih. Ini juga nggak terlalu rapi cup handle-nya. Karena setahu saya ada syaratnya kok yang namanya bikin cup handle tuh. Handle-nya harus berapa lama, terus harus penurunannya berapa, kayak gitu. Tapi saya nggak begitu hafal ya. Saya cuma pakai imajinasi aja. Oh ini cup handle, kayak gitu. Dan ini pattern-nya mungkin dia bisa bikin kok terakhir sih falling wedge ya. Kayak gini. Terus dia breakout entah falling wedge atau bullish flag, yang penting dia berhasil breakout dan akhirnya naik. Bentuk-bentuknya sama kayak friend ini, seperti itu. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 2400 harusnya cakep. Indikator MACD mau golden cross lagi, bahkan udah ada walaupun udah kecil banget ini golden crossnya. Histogram udah menguat, RSI nya juga mengarah ke samping setelah dia turun. Tapi hari ini ada big distribusi, cuman selalu aja distribusi nggak melulu turun dan akumulasi nggak melulu naik. Dan kalau kita bandingkan akumulasi sama distribusinya masih belum sebanding, jelas masih banyak akumulasinya daripada distribusinya. Seperti itu. Itu untuk SCMA. Yang penting batasi resiko aja. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah. Nah, ini kayaknya banyak yang bakal kita cek ini. Kita cek dari BRIS aja. BRIS ARB ini kayaknya 6,74. Oh enggak ARB, masih ada bitnya itu, pasukan tampung ARB ya. Oke, hari ini candlenya BRIS jelas jelek ya, disertai dengan volume yang ada. Saya nggak bilang besar, saya nggak bilang kecil, karena dia di atas rata-rata tapi tidak terlalu besar, makanya saya bilangnya ada aja, seperti itu. Dan ya dia menuju ke supportnya lagi sekitar 2570. Ini ada support di sana. Jadi untuk support terdekatnya BRIS ada di 2570. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan dari 2570 sampai 2560, ya dia bakal ke support selanjutnya, yaitu area 2470 sampai 2500. Seperti itu. Biasanya kalau turunnya kayak gini masih berlanjut sih. Dan ya itu sih. Yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan teman-teman seroknya di ARB, ya tinggal pasang stop lossnya di mana. Kalau mau minus 3% doang, stop loss di mana, tinggal diukur aja. Seperti itu. Kemarin berarti ngangkatnya PHP ya. Mungkin bisa juga ini efek dari agro, bisa juga. Walaupun dia punya target, saya rasa inverted head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dia ada target lumayan, sampai 3200-an. Tapi ternyata hari ini ada pergerakan yang kurang oke. Mungkin ngefek dari IHSG-nya juga ya. Karena IHSG-nya kayak gini juga. Dan ini ada
mungkin bisa juga efek rebalancing portofolio. Rebalancing portofolio itu apa? Kan kemarin itu kan barusan diumumin ya, yang masuk ke indeks, yang keluar ke indeks, ada IDX 30, LQ45, terus ada IDX 80 gitu. Terus gimana itu Mas, kok bisa ngefek ke saham? Jadi kayak gini kira-kira. Bandar, salah satu bandar ya, yaitu uang besar, yaitu manajer investasi, reksadana, dan lain sebagainya. Itu mereka kalau beli saham tuh nggak bisa asal-asalan kayak kita. Saya pengen beli saham A nih, firasat saya bagus nih, langsung beli. Nggak bisa dia kayak gitu. Mereka beli itu harus ada syarat-syaratnya. Harus uptrend, harus liquid, harus profit, harus di indeks ini, dan lain sebagainya. Makanya ketika suatu saham masuk sebuah indeks, uang-uang yang masuk ke dia itu besar gitu. Ilustrasinya gini, misalkan contoh kayak BRPT ya. BRPT kan dia kan masuk ke indeks ini, indeks IDX 80, IDX 30 sama LQ45. Artinya kalau misalkan saya sebuah manajer investasi yang reksadananya adalah saham-saham di indeks tersebut, ya saya bisa beli saham BRPT karena ada di kriteria saya gitu. Tapi kalau misalkan saham-saham yang keluar dari indeks, misalkan contoh apa ya kemarin ya, kalau nggak salah SMRA, bukan SMRA sih, CTRA kalau nggak salah, itu keluar dari indeks apa gitu, saya lupa. Ya kalau sebelumnya saya punya barang di CTRA, karena dia keluar dari indeks IDX 30, ya saya harus keluar juga karena sudah tidak sesuai kriteria saya lagi. Nah, seremnya BRIS ini apa? Ini saya ada serem-sereman ya. Tapi bukan tebar fir, saya cuman berbagi opini ulasan aja. BRIS itu kemarin digadang-gadang mau masuk LQ45. Tuh. Dan kalau misalkan si bandar ketipu juga ya, tapi harusnya bandar gak ketipu sih. Jadi dia masukin barang tuh udah dari sini, makanya ditarik sama dia. Kalau misalkan dia masukinnya di sini kan telat. Jadi dia masukinnya mulai di sini, dia di sini akumulasi, masukin barang dia, ngumpulin barang BRIS ini, dan akhirnya ditarik ke atas. Agar apa? Ketika masuk LQ45, harganya udah tinggi. Dan ketika dia masuk LQ45, retail-retail, wah BRIS masuk LQ45, berita bagus bertebaran di mana-mana, retail-retail pada masuk. Nah nanti mereka entah mau diangkat lagi atau dijualan, yang penting dia udah cuan gitu. Opini jeleknya adalah, takutnya kalau bandar itu ketipu, dia udah ngangkat dan ternyata BRIS nggak jadi masuk LQ45, yang terjadi apa? Ya mereka harus jualan karena ini di luar kriteria mereka. Tapi nggak tahu juga, itu aja sih. Atau mungkin ada orang yang ketipu, bukan manajer investasi, entah uang besar perorangan kayak, atau ada perusahaan investasi, atau sebuah grup dengan dana yang besar, nggak tahu juga ya. Saya ya, tuh. Terus mereka ternyata nggak jadi LQ45, exit bareng-bareng, akhirnya sampai kayak gini. Seperti itu. Hari ini juga nggak ada perlawanan sama sekali, dan kalau saya rasa ini masih menangkap pisau jatuh. Alangkah lebih baik tunggu konfirmasi dulu aja, karena penurunannya masih tajam disertai volume yang ada juga. Jadi gimana Mas kalau pengen masuk atau pengen cover atau pengen average down? Nah, cari support terdekat ya. Misalkan tadi 2570 sampai 2570 lah. 2570 itu support kan. Nanti kita lihat di 2570 apakah ada yang beli di sana, apakah ada yang nampung di sana, apakah ada pembalikan arah di sana. Nah, kalau ada pembalikan arah di sana silahkan masuk. Kalau yang spek buy atau beli di harga paling bawah itu bandar yang bisa. Kalau kita retail mah ya biasanya amannya tunggu konfirmasi dulu aja. Bandarnya udah masuk duluan, tapi average-nya masih dekat, nah kita ikut masuk nanti baru diangkat. Seperti itu. Karena dia baru turun, arahnya saya lihat ke bawah dulu aja. Support tadi 2570. Yang penting sama batasi resiko. Mungkin bisa juga efek dia udah masuk area overbought ya, makanya mau koreksi, dan ketularan sama agro juga yang kemarin ARB hari ini turun juga ya. Seperti itu. Hari ini netral, small akumulasi cenderung netral untuk si BRIS ini ya. Dan perpindahan brokernya sih lumayan menarik ya, dari PD dan OD ke RX. Ya let's see lah, kalau menurut saya itu tunggu aja di 2570, 2560an lah. Kalau dia bisa bertahan harusnya masih oke BRIS ini. Tapi kalau nggak bisa bertahan ya lebih baik hindari dulu. Itu kalau menurut saya. Lanjut kita coba cek Pakuwon. Sahamnya pada turun dalam-dalam ya, 5%, 6%. Karena memang IHSG turunnya juga lumayan sih. Efek hari Jumat, rebalancing portofolio, dan lain sebagainya. Oke. Ternyata karena dia masih downtrend ya, Pakuwon ini. Terakhir dia divergent di sini. Kayaknya saya juga ada bahas ini. Akhirnya dia rebound ini di sini. Karena harga ke bawah, indikator ke atas. Lalu dia rebound
dan setelah kena target dekat resistennya nih ya, pas area resisten 450 ada volume buangan, terus akhirnya dia koreksi. Dan hari ini pun volumenya besar juga, koreksinya cukup besar ya, di atas rata-rata, dan dia jebol low terakhir. Jadi kalau menurut saya ini perjalanan membuat low baru. Sampai mana? Nah, kita coba cari support terdekatnya. Kalau menurut saya ada di sekitar sini. Ini ada support ya, sekitar sebenarnya 400 ini udah support kuat sih. Ada support psikologis juga. Tapi kalau misalkan besok sampai jebol ya bisa ke sini kalau menurut saya. 392 sampai 390 ini ada area support. Seperti itu. Indikatornya baru mau dead cross. MACD-nya histogram mulai turun, indikatornya mulai dead cross, RSI-nya juga mulai ke bawah. Hari ini juga ada distribusi besar sekali, dan Pakuan ini memang baru distribusi sih kalau saya lihat. Kalau menurut saya memang properti masih sektor yang kurang bagus untuk dari teknikalnya, walaupun katalisnya masih oke ya mungkin udah mau price in bisa juga. Nah ini sama kan kayak yang tadi saya omongin di Vika tadi ya, udah mau menuju harga corona, masih jauh sih ternyata. Harga corona dia 266 seperti itu. Tinggal lihat aja batasi resiko, kalau dia bisa breakout harusnya bagus seperti itu. Tutup Pakuan. Lanjut kita cek agro. Agri lagi yang masih melanjutkan koreksi. Nih ya, kemarin saya bahas agro kemarin tuh koreksinya kurang bagus karena ada yang guyur. Waktu dia ARB di sini ya, volumenya cukup besar dan dia berbalik arah. Ini harusnya juga ada dark cloud cover dan dilanjutkan hari ini. Memang masih serem sih ini sebelumnya si agro ini. Hari ini juga volumenya membesar penurunannya, artinya penurunannya semakin kuat. Dia pas sebenarnya sekarang di 2500, ada rebound kecil juga, low-nya 2490 ya, dan dia close di 2500. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan di 2500, saya yakin dia bakal ke support selanjutnya sih, itu sekitar 2400, dan saya yakin ketika di sana dia bakal kena garis trend line ini yang saya tarik ini ya saya yang di sini agak keluar sih, tapi yang saya nyambungin sini sama sini tuh 2400 kalau menurut saya angka krusialnya dia tuh. Kalau misalkan dia nggak bisa bertahan, balik arah mungkin bisa juga, tapi nggak tahu juga ya. Tuh. Nah, karena arahnya ke bawah, kita nggak pakai Fibonacci extension, tapi kita pakainya Fibonacci retracement. Kita cari tahu diskonnya dia bakal kemana. Nah, ini ya kira-kira. Dan kalau kita lihat, memang ada 0,236 di 2420. Cuman kalau misalkan agro ini membuat swing besar lagi dan dia trennya mau masih kuat, saya rasa lebih bagus ke 2100 dulu sih. Itu kalau saham trennya kuat itu koreksinya ke 0,382 dari swingnya itu. Tuh, dia kalau misalkan ke 2100 itu bakalan oke. Terus semoga aja dia bikin candle continuation ya, entah nanti dia bikin penan atau bikin ascending triangle dan lain sebagainya, itu nanti baru bakal menarik. Semoga aja sih. Kalau misalkan dia koreksi, yang artinya apa? Teman-teman harus siap batasi resikonya. Kalau ini kan dia baru disupport nih 2500. Kalau misalkan jebol 2500, ya harus siap ada arah ke 2400. Walaupun belum pasti terjadi juga, tapi harusnya ada arah ke sana. Itu yang penting, batasi resiko juga. Seperti itu. Itu untuk agro. Apa ya? Lanjut. Kita coba cek yang hijau-hijau aja biar nggak pening matanya. Nah, kita coba cek Chen. Tadi lumayan naik tinggi, tapi hari closingnya tidak ada bantingan. Ada yang jualan biasanya kalau kayak gini nih. Chen ini sebenarnya memang menarik. Setelah dia bikin pattern yang namanya ascending triangle di sini, kelihatannya di 15 menit nih udah masuk watchlist saya juga. Nah, ini kan dia akan mencoba bikin ascending triangle ya di sini. Dengan target kenaikan sebenarnya sampai ke sini, setinggi ini swingnya ini. Nah, target kenaikannya sampai ke sini 348, pas kena area resistnya. Target kenaikannya. Cuman mungkin karena IHSG-nya tadi ada swing low, makanya ada yang jualan. Tapi kalau saya lihat masih menarik harusnya Sen ini. Kenapa? Karena volume buangannya masih lebih kecil daripada volume belinya. Jadi mungkin bisa aja bandar ini masih
nyangkut di atas karena dia belum sempat ngeluarin semua barangnya. Seperti itu. Bisa dirasakan seperti itu sih. Dan yang bagus-bagus ya kayak gini nih. Ketika naik volumenya besar, ketika buangan volumenya kecil. Artinya barang belum full, gudang belum full. Diangkat lagi volume besar, fast break volume kecil, nampungin lagi CL-CL-an, trailing stop. Terus diangkat lagi volume besar, buang volume kecil. Dan sekarang supportnya ada di area 300 sampai 306. Itu area support si Chen sekarang. Dan mungkin kalau misalkan besok IHSG-nya bagus, bisa aja dia ngejar targetnya sampai ke 350-an seperti itu. Tapi apakah target bisa tidak hit? Ya bisa juga. Jadi itulah batasi resiko aja. Tuh. Untuk Chen ya hari ini, tapi volumenya cukup besar, candlenya juga kurang bagus. Ada yang jualan lumayan sini emang. Tuh indikator masih ke atas, histogram masih ke atas, RSI masih ke atas juga, masih oke. Nah hari ini ada distribusi ya dari broker LG ini cukup besar, ternyata dia yang jualan LG ini. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Saya harap teman-teman nggak beli di pucuk sih. Tuh. Lanjut, coba kita cek Excel. Kemarin kita udah cek friend ya. Hari ini kita cek Excel yang sudah rebound. Reboundnya kemarin sih sebenarnya. Dia sampai open gap tapi ya. Ini 2550. Kemarin high-nya 2550. Hari ini low-nya 2570. Jadi ada gap 20 poin. Dan kalau dilihat dari dilihat dari kebiasaan IHSG sih, gap itu selalu tertutup. Dan kalau menurut saya kalau ditutup ini bakalan bagus sekali Excel ini. Kenapa saya bilang bagus sekali? Karena dia ada potensi bikin yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini shoulder kanan, dan kalau mau ini shoulder kiri, ini headnya. Dan kalau mau bikin shoulder kanan, dia memang harus koreksi ke sekitar 2550 dulu. 2550 sampai ya minimal nutup gap lah. Nutup gap ini sampai 2520 sampai 2550. Tuh. Dia bikin shoulder kanan, lalu setelah itu breakout dan target kenaikannya ada di sekitar sini. 3000. Dan kalau dia bisa breakout 3000, nah itu baru bakalan cakep sekali. Bisa perjalanan panjang banget karena dia bikin double bottom besar. Seperti itu. Cukup menarik menurut saya kalau misalkan Excel ini bisa koreksi ya. Dari mungkin kalau mau cicil-cicil jangan pelit-pelit lah ya saham uptrend kayak gini. Bisa dari 2600 lah. 2600 sampai 2520. Itu bisa cicil-cicil di sana. Tuh. Kalau misalkan dia bisa koreksi, tapi kalau ternyata dia nggak koreksi bikin inverted head and shoulder, ya udah lanjut terus mungkin dia seperti itu. Volumenya juga cukup menarik hari ini, dia mau golden cross, tapi kalau misalkan besok ada yang buang barang ya ditahan untuk nutup gap dulu biar utangnya nggak jauh, ya bisa turun dulu sih harusnya seperti itu. Histogram naik, golden cross, RSI naik, hari ini netral tapi kayak ada yang mulai jualan biar nahan nggak breakout dulu. Yang penting saran saya jangan sampai teman-teman beli di 2700. Lebih baik kalau teman-teman pengen masuk setelah dia breakout 2790 kalau ternyata besok dia nggak koreksi ya. Tapi kalau misalkan koreksi, masuklah di sekitar 2540, 2550, 2600 seperti itu. Cicil-cicil aja buat nangkep saham seperti itu. Oke, mungkin ini yang terakhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Semoga bisa menikmati weekend dan bisa untuk persiapan hari Senin. Dan salam cuan.